Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari di dalam Tuhan. Bagaimana kabar kita semua pagi ini? Semoga rahmat damai sejahtera Allah menyertai kita semua dalam menjalani segala sesuatu. Hari ini Rabu 21 Agustus 2024. Saya mengajak kita semua untuk mendengarkan renungan harian 4M yang dikeluarkan oleh Sinode GKO bersama saya Pendeta Daniel Sakarias, Gembala Sidang GKO Cibitung. Kita mulai dengan M yang pertama, membaca dan mengamati Alkitab di dalam hadirat Kristus. Mari sebelumnya kita berdoa. Ya Bapa, dalam karunia-Mu yang besar, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama-Mu yang kudus ya Allah di dalam Kristus Yesus. Berikan kami hari ini rasa haus akan Engkau dan rasa haus akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang mengenyangkan kami, menginspirasi kami dan mengajari kami hidup yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, judul renungan kita pagi hari ini adalah berdiakonia, bertindak berdasarkan firman. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Sekarang kita memasuki M2, merenungkan arti firman di hadirat Kristus. Kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja yang dikatakan Elia kepada janda di Sarfat itu? Apa yang dikatakan Elia? Pertama, jangan takut. Kedua, meminta janda itu untuk pulang ke rumah. Ketiga, meminta janda itu membuat sepotong roti bundar buat Elia. Dan yang keempat, meminta janda itu membuat roti bundar buat dirinya sendiri dan anaknya. Pertanyaan yang kedua, mengapa Elia berkata kepada janda itu jangan takut? Saudara, janda itu merasa persediaan makanan di rumahnya sudah menipis, dan saat itu ia sedang memakai persediaannya yang terakhir untuk bertahan hidup. Sehingga bila harus dibagi dengan Elia, maka kesempatan bertahan hidup lebih lama akan segera berakhir malam itu juga. Ucapan Elia tersebut meneguhkan iman perempuan itu untuk tidak perlu merasa takut terhadap situasi menipisnya cadangan makanan yang ia miliki bila ia harus berbagi dengan Elia. Elia secara tersirat ingin meyakinkan perempuan itu bahwa bila ia taat pada perintah Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elia, maka ia dan anaknya tidak pernah akan kekurangan. Pertanyaan ketiga, mengapa Elia meminta janda itu membuat roti untuknya terlebih dahulu sebelum membuat untuk dirinya sendiri dan anaknya? Ketika Elia meminta janda itu membuat roti, maka ia menjawab Elia dengan mengandalkan pikirannya. Sementara Tuhan memakai Elia untuk meminta perempuan itu untuk tidak hanya memakai pikirannya, tetapi juga memakai imannya. Iman yang bukan hanya bertolak dari kebutuhan dirinya sendiri dan anaknya, tetapi iman yang juga memikirkan dan peduli kepada kebutuhan orang lain. Elia juga meminta perempuan ini menunjukkan imannya yang nyata dalam ketaatannya terhadap arahan Tuhan melalui Nabi Elia. Kisah janda di Sarfat ini mengajarkan kita beberapa hal, saudara. Yang pertama, menghadapi kesulitan jangan hanya dengan pikiran, tetapi juga dengan iman. Logikanya, Elialah sang pelaku diakonia dan janda di Sarfat adalah penerima diakonia. Namun dalam kenyataannya, Allah malah membalik situasi yang menunjukkan kepada kita bahwa keterbatasan sumber daya dalam diri kita tidak boleh membatasi diri kita untuk menjadi pelaku diakonia. Keterbatasan cadangan makanan janda Sarfat ini di mata Tuhan tidak menjadi alasan baginya untuk tidak bermurah hati kepada Elia atau orang lain yang lebih membutuhkan. Iman seperti ini juga yang tetap melakukan pelayanan diakonia
walau dalam keterbatasan kemampuan, sebagaimana ditunjukkan dalam perjanjian baru oleh jemaat Makedonia. Paulus menulis dalam 2 Korintus 8 ayat 2-4 demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Yang kedua, iman yang benar bukanlah iman yang meminta Tuhan memenuhi kebutuhan diri kita saja, tetapi juga meminta Tuhan untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang sedang bersama-sama dengan kita berjuang menghadapi kesulitan di dalam hidup. Iman yang sejati itu tidak egois dan egosentris, tetapi juga berpusat pada keadaan dan kebutuhan orang lain. Sebagaimana terungkap dalam 1 Yohanes 3 ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Pelajaran yang ketiga, iman itu bukan sebuah keyakinan yang kuat di dalam hati, tetapi juga merupakan sebuah ketaatan yang terwujud dalam tindakan nyata. Hal itu sejalan dengan apa yang dilakukan perempuan ini. Dia bukan hanya meyakini, tetapi dia membuktikannya dengan tindakan membuat roti bundar untuk Elia. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 14-16. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Saat ini kita memasuki M yang ketiga, mendengar dan melakukan firman Kristus. Saudara, pelayanan diakonia itu pada dasarnya ada dua pola pelaksanaan. Yang pertama, diakonia informal yang dapat dilakukan oleh pribadi-pribadi atau keluarga-keluarga Kristen, dan diakonia formal yang dilakukan oleh lembaga gereja melalui komisi diakonianya. Karena gereja sudah mengerjakan diakonia yang formal, maka saat ini setelah kita belajar dari kisah janda di Sarfat, saya mendorong kita untuk melakukan diakonia yang informal dengan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bila kita diberkati dengan sumber daya yang agak berlebih, maka jadilah orang yang menyalurkan diakonia informal kepada sesama manusia di sekitar rumahmu atau keluarga besarmu. Bantulah orang tanpa memandang agama, suku, etnis, dan aliran politiknya apa. Kemungkinan yang kedua, bila kita ternyata sumber daya kita juga begitu terbatas, kita bisa menjadikan diri kita sebagai jembatan yang menghubungkan dan mengantarkan berkat dari mereka yang mampu kepada mereka yang membutuhkan. Jangan pernah menggunakan kekurangan kita untuk menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengulurkan tangan untuk membantu. Dan M yang keempat, membagikan firman Kristus. Saudara, marilah kita membagikan firman Tuhan ini dengan mendorong diri kita menjadi teladan dan mengajak anggota keluarga kita untuk belajar memiliki kemurahan hati kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Kita berdoa. Kami bersyukur pagi ini diingatkan Tuhan melalui kisah janda di Sarfat yang kembali mengingatkan kami semua agar kami memiliki kepedulian, kami memiliki iman yang peduli, dan juga kami memiliki tindakan iman yang nyata terhadap mereka yang berkekurangan. Sertai dan berkati kami dalam berbagai keadaan yang sedang kami jalani ya Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus.
Amin. Salam sejahtera buat kita semua.